Masuk pagi ngantuk lagi, tugas menuntut tinggi, tidur hanya segenggam mimpi, harap besok kan bersemi. Di lorong sepi berjalan, terbeban buku di pundak. Jika tertahan terus melawan, maju terus hadapi penat. Oh kampus berduri, kisah pahit manis di sini. Tawa tangis panjang hari, kisah yang terukir di hati. Di perpustakaan seni, jauhi ramainya hari. Walau kadang hati perih, tetap berharap lebih baik. Oh kampus berduri, kisah pahit manis di sini. Tawa tangis sepanjang hari, kisah yang terukir di hati. Sidang akhir ujian tiba, deg-degan berkemas gelisah. Namun percaya di tiap langkah, semua akan berujung indah. Oh kampus berduri, kisah pahit manis di sini. Tawa tangis sepanjang hari, kisah yang terukir di hati. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Bogor tidak akan pernah kekurangan musisi, terutama musisi yang bergenre pop. Di sebelah saya ada siapa namanya? Priziano. Priziano, betul. Nama lengkapnya apa? Nama lengkap saya Hozi Yamani Priziano. Oh, berarti nama panggilnya Priziano ya? Priziano diambil dari nama belakang kebetulan, betul. Ya, musisi pendatang baru dari Kota Bogor. Wah, saya tanya Kota Bogor banyak ya punya musisi yang cukup dikenal ya. Ada Betul. Ferdi, Elemen. Iya, salah satunya Om Ferdi, Elemen, Hanindia juga kebetulan, dan Ibu Syahrini. Oh, Syahrini. Ada persamaan menarik, Bogorian. Ketiganya merupakan alumni dari Universitas Pakuan. Dan kebetulan Priziano ini juga saat ini mahasiswa semester 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pakuan. Wah, betul sekali. Artinya Unpad sebenarnya juga banyak loh artis-artis, musisi, aktor juga, presenter, boleh juga di Unpad. Dan iya, betul. mudah-mudahan nanti bisa ngikutin ya sukses apa. Amin. Mudah-mudahan. Oke, panggil apa nih? Priziano, Prizi atau? Panggil Ozi boleh. Ozi boleh. Ozi aja boleh. Ini musisi baru ya? Baru kapan tepatnya mulai bermusik? Kalau untuk awal mula bermusik sebenarnya dari SD sudah mulai coba masuk ke dunia musik sih. Cuma mungkin untuk lebih mendalaminya baru di tahun 2024 coba untuk lebih mendalami, dan terbitlah single pertama gitu di tahun 2024 itu. Udah berapa tahun bermusik? Kurang lebih hampir 15 tahun bermusik sih Om. Dari gitu. SD berarti?
Iya, dari SD. Cuma mungkin karena keterbatasan alat mungkin di saat itu, jadi ada sesi yang dimana kayak kayaknya stop dulu deh bermusik gitu. Jadi selang-seling dan kebetulan dapat passionnya di tahun 2024 kemarin gitu. 2024 kemarin ya. Oke. Artinya bisa dibilang bermusik itu emang karena hobi, senang atau awalnya iseng-iseng aja? Nah, ini fun fact yang cukup menarik. Jadi awalnya itu sebenarnya tidak ada keinginan untuk bermusik. Cuma dari kebetulan saya sudah ayah saya kebetulan sudah almarhum waktu saya SD itu. Jadi ada rasa penasaran kayak pengen tahu gitu. Apa yang ayah saya rasakan tuh kayak musik tuh gimana sih gitu. Iya, sebelumnya turut bercita. Iya, nggak apa-apa, udah lama juga. Baru situ penasaran karena dulu almarhum ayah juga main musik. Gitu. Jadi karena almarhum ayah senang main musik, dia penasaran, pengen merasakan apa ayah tuh main musik seperti apa, feelnya seperti apa, gitu ya. Betul. Jadi mencobalah waktu itu untuk bermain musik gitu. Jadi untuk kalau dibilang hobi mungkin enggak juga, tapi pengen jadi hobi juga gitu loh. Jadi kayak ya mengalirnya aja, dan ternyata pas setelah dipelajari, oh ternyata ini asiknya bermusik tuh seperti ini gitu. Coba, asiknya seperti apa? Asiknya tuh jadi di dalam musik itu yang saya rasakan itu kita tuh bisa berekspresi tanpa harus memberitahukan kepada orang-orang kalau ini yang lagi kita rasakan gitu. Jadi kita tuangkannya tuh ke dalam musik. Kalau dulu mungkin masih bisa bebas berekspresi mungkin ya. Kalau untuk sekarang mungkin ada beberapa hal yang tidak harus semuanya kita tuangkan di dalam musik gitu. Jadi feel-nya kayak ternyata kita bisa nuangin perasaan, entah itu situasi keseharian, entah itu apa yang dialami oleh teman-teman sekitar gitu, kita bisa tuangkan di dalam musik gitu. Jadi bebas berekspresi aja sih om ngerasanya. Kurang lebih kan tahun lalu ya mulai serius bermusik ya? Betul, tahun lalu. Alasannya kenapa harus dari tahun lalu mulai bermusik? Kan tadi kan bilang udah dari SD betul. suka musik ya. Kenapa baru mulai fokusnya itu di tahun 2004 ini? 2024 ini maksudnya? Wah, kalau untuk kenapanya itu bisa dibilang kayak ingin lebih benar-benar mendalami, tapi dalam oposisi yang serius aja sih om. Jadi makanya kayak, dan ditambah saya bertemu dengan teman-teman baru yang dimana kebetulan dan puji Tuhannya disupport oleh mereka juga gitu. Jadi ada yang kayak mendorong juga, kayaknya lu bagus deh kalau bikin gini gitu. Jadi barulah tergerak kayak oke deh gitu. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah membantu mensupport saya dan keluarga juga semuanya. Artinya lu bisa seperti sekarang ini karena ada dukungan dan dorongan dari orang-orang terdekat. Betul. Gitu. Nah, ini enak nih. Menarik judul lagunya Kampus Peruri. Kampus Berduri. Kenapa harus judulnya Kampus Berduri? Ada makna di balik judul itu? Filosofinya ya, filosofi Kampus Berduri itu sebenarnya saya ambil dari tangkai bunga mawar sih om. Karena kita tahu indahnya bunga mawar tuh masih ada bagian-bagian tertentu yang mungkin ketika kita mau memetiknya ya ada sifat durinya itu. Jadi indah tapi sedikit menyakitkan. Nah itulah yang kita terapkan atau saya terapkan di lagu Kampus Berduri itu tuh konteksnya sama seperti filosofi si bunga mawar itu. Seperti filosofi bunga mawar. Iya. Kalau dari lirik lagunya itu menceritakan soal lika-liku mahasiswa di kampus ya? Iya, karena kebetulan saya juga mengalami pengalaman lika-liku tersebut. Jadi bukan hanya di bidang akademi yang akan kita jalani nanti. Jadi ya perkuliahan itu juga melihat dari sosialnya, keseharian kitanya untuk menghadapi entah itu akan ada masalah atau
ada hal-hal yang baru, itu tuh kita juga harus bisa siap untuk menghadapi itu gitu Om. Jadi bukan hanya di bidang akademinya doang gitu. Jadi banyak lah lika-liku yang terjadi di dalam perkuliahan itu. Ya, dan juga mungkin bagi Bogorian yang saat ini masih kuliah atau belum pernah kuliah, kalau dengar lagu Kampus Perudiri sangat relate dengan kehidupan. Mungkin pernah ngalamin. Wah, saya juga, wah ini ngalamin banget ini. Apa yang ada di lirik. Relate Om. Iya, relate banget ya. Terima kasih. Ya terus berapa lama proses untuk bikin lagu ini? Apakah ada research dulu atau mungkin dari teman tongkrongan gitu kepikiran enak nih kalau gue bikin lagu nih gitu. Untuk lagunya sendiri sebenarnya itu di awal 2024 bulan Januari itu udah jadi sebenarnya Om. Cuma baru jadi mentahan. Dan terfikirkan untuk ayo deh kayaknya kita harus record itu di bulan November kemarin. Ya pertengahan November atau awal November kemarin itu barulah rilis untuk si lagu ini gitu. Jadi emang ada skip waktu beberapa bulan dulu sih. Jadi masih dipikir-pikir aduh rekaman apa enggak ya gitu. Ya balik lagi tadi berkat dukungan keluarga dan teman-teman terdekat akhirnya bisa rilis. Ya, gitu. Itu label indie atau ada label? Kebetulan ini label indie Om. Indie. Iya, kita belum nggak masuk ke label mana-mana, memang label pribadi sih. Pribadi ya. Jatuhnya ya. Kalau dari genre musiknya pop ya? Pop indie. Pop indie ya? Pop indie, betul. Ya mungkin ada musisi atau penyanyi mana mungkin dari dalam luar negeri yang mempengaruhi Rizky untuk bermusik? Panutan yang berarti Panutan, ya. Bisa dibilang. Mungkin kalau di Indonesia saat ini bisa dibilang panutannya itu sebenarnya sedikit melenceng dari genre saya. Cuma itu menjadi referensi aja sih Om. Dari dulu tuh suka Sandy Sandoro. Kalau untuk tahun-tahun 2000 tuh ada Sandy Sandoro, mungkin Raisa Adriana. Dan untuk yang tahun sekarang mungkin ada Perunggu, terus Hindia, Fish gitu. Dan untuk keluarnya saya ngambil ada ya semuanya pasti tahu lah The Beatles gitu. The Beatles, Guns N' Roses. Panutan itu. Iya. Semua orang pasti siapa sih yang nggak kenal The Beatles, Guns N' Roses gitu. Iya, panutan. Legend juga kan. Musisi seluruh dunia itu. Betul. Bahkan Kusfus juga. Iya mengidolai Beatles. Iya. Ini kembali lagi kepada apa tadi ya, soal selera musik ya. Kenapa milih jalur pop indie? Kenapa milih jalur pop indinya itu karena ketika lagu ini jadi gitu Om, mentahannya jadi itu sempat terpikir kayaknya untuk di posisi pop indie lebih enak deh gitu. Makanya sedikit ada nuansa popnya indinya ada, sedikit jazznya ada. Ya ada. Jadi kita coba mix, tapi biar tidak terlalu over juga sih Om, gitu. Dan juga liriknya juga easy listening ya. Kata-katanya, liriknya. Kata-katanya gampang dicerna gitu. Waduh, terima kasih. Pertama ku jalani kehidupan kampus di lorong. Iya, betul. Terus juga di di YouTube ya, udah ada ya di YouTube ya. Iya, di YouTube sudah ada. Ada video liriknya di juga sudah di ada. Pakuan. Wah, jadi nostalgia sih. Kangen Om jadi di Universitas Pakuan. Kangen ya, Pakuan Pack ya. Saya juga alumni Pakuan kan, Fakultas Hukum 2003. Ya, makanya agak kini mengobati nostalgia lah kehidupan di Pakuan yang. Iya, jadi sedikit flashback juga ya. Seru. Ternyata kehidupan di kampus itu seru ya. Ada benar seperti mawar ya. Betul. Berduri indah dipandang, wangi ketika dicium. Tapi harus hati-hati kalau megang. Betul. Bisa luka gitu kan. Bisa luka karena duri-durinya. Iya. Betul. Begini itu kali ya. Lika-liku mahasiswa. Jadi
enak gitu ya. Terus berduranya itu mungkin ketika banyak tugas menumpuk. Ya, betul. Terus juga tugas akhir dan skripsi tugas akhir, gitu. Skripsi, sidang akhirnya. Waduh. Jadi tidak semuanya hal itu akan berujung indah. Sebenarnya masuk ke dalam filosofi kehidupan juga sih secara tidak langsung. Gitu. Jadi ada pahit manisnya juga. Semua kehidupan kan pasti ada pahit manisnya juga gitu Om. Nah itu yang saya coba menjelaskan kepada nanti mungkin calon mahasiswa yang akan masuk ke dunia perkuliahan tuh ya seperti itulah gambarannya gitu. Merepresentasikan hal tersebut kepada mahasiswa-mahasiswa baru yang akan biar nggak terlalu kaget juga kan Om. Biar bisa siap-siap nyancang-ancang gitu. Ya, ini menariknya jarang ada musisi yang mengangkat tema soal kuliah, kampus. Betul. Banyaknya itu ada sekolah. Almarhum Chrisye, betul. Sekolah. Terus yang terakhir itu paling Harapan Jaya ya, yang kuliah pagi. Betul. Itu udah lama sekali. Makanya gua kaget ada musisi baru, pendatang baru ngangkat tema soal kuliah gitu. Kenapa milih mengangkat tema soal kehidupan perkuliahan? Waktu itu pas pertama bikin liriknya itu ya yang pertama karena saya masih mahasiswa juga Om. Jadi relate juga dengan apa yang saya jalani. Yang kedua biar ada kenangannya juga aja sih Om gitu. Makanya bikin kayaknya bikin lagu bernuansa kampus keren deh, lucu deh gitu. Jadi kita coba bikin ya opsi pertamanya itu sih Om. Pertamanya untuk biar para mahasiswa calon-calon maba baru tuh biar nggak kaget lah gitu. Untuk dunia perkuliahan yang ternyata tidak seindah yang banyak orang lihat lah Om gitu. Tidak seindah di FTV. Sinetron. Oh seperti itu. Ya awal mula ketika nih kan awalnya kan tadi baru mentah ya. Ketika sudah diproduksi dan ternyata genrenya adalah pop indie. Pop indie. Siapa pertama kali yang mendukung ini harus segera rilis di platform gitu kan, harus segera dipublish, itu siapa yang paling mendukung pertama kali? Awal mula saya kasih proyekan mentahannya ini kebetulan ke gitaris saya yang ada di belakang layar. Terima kasih gitaris. Dan pas beliau dengar kayak waktu itu responnya kayaknya rekaman deh gitu. Oh, itu. Iya. Sebelumnya saya belum cerita ke keluarga juga. Baru soalnya jauh konteksnya tiba-tiba karena udah lama nggak bermain musik juga kan Om. Yang tadi saya bilang skip itu. Ya udah saya coba up ke teman-teman saya dulu. Enak gak sih kayaknya? Terus ya udah dari gitaris saya langsung memberikan oposisi yang ya udah kayaknya rekaman deh. Enak tau gitu. Nah, akhirnya rekaman, terus kasih kabar ke keluarga, rekaman, keluarga juga kaget. Loh, tiba-tiba rekaman gitu. Hasilnya jadi, ya langsung berjalan sampai hari ini. Berapa lama proses rekaman itu? Proses rekamannya itu kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Tahun ini berarti ya? Iya betul. Ini masih baru, masih hangat. Masih hangat ya, masih fresh ya. Ya. Kalau suasana rekaman itu seperti apa kan? Baru pertama kali rekaman ya? Baru pertama kali rekaman. Apakah ada rasa nervous gitu masuk studio rekaman atau biasa aja karena udah mungkin sama kayak kita latihan di studio musik atau gimana gitu? Waduh, nervous itu banget Om. Karena pertama kali dan kebetulan produser saya pun saya terima kasih juga untuk produser saya, Chelsea. Sabar menghadapi saya yang baru pertama kali rekaman. Terus juga dibantu sama gitaris saya juga yang mau sabar ya. Mengayomi saya juga. Ya feel-nya nervous banget Om. Kerasa banget. Maksudnya beda dengan kita kalau suka latihan di studio gitu kan. Kalau di sini tuh benar-benar kita harus ngikutin tempo, harus benar-benar ngerevisi. Kayaknya kurang deh gitu. Nervous, kerja keras juga untuk pasti semuanya pengen hasilnya yang maksimal juga sih Om. Iya. Jadi ya kesannya itu sih Om.
nervous. Tapi ketika hasilnya jadi dan kerja kerasnya jadi terbayar dengan hasil yang menurut saya sangat bagus. Sempat ada keinginan untuk menyerah nggak? Waduh, susah banget nih rekaman, jadi stres atau apa? Ini nyerah aja lah daripada hasilnya. Ini suka pernah ada pikiran seperti nggak waktu itu? Oh, bisikan-bisikan kayak Bisikan, nyerah gitu. Kalau untuk nyerah, iya kebetulan nggak ada sih Om. Karena ya itu tadi beruntungnya lingkungan saya dengan support yang begitu besarnya, jadi meminimalisir kata menyerah itu loh. Ada sih kayak aduh, tag ini lagi gitu. Cuma dari dukungan itu jadi kayak oke deh, ayo bisa gitu. Ketika sudah selesai ya, jadi hasil rekamannya, pertama kali yang mendengar siapa? Pertama kali yang mendengar tentu keluarga Om. Keluarga udah ngasih ya responnya gimana. Cuma kan mungkin kalau ke keluarga kita ngasih sesuatu hal itu mungkin karena keluarga kali ya Om. Yeah. Kadang suka enak, cuma mikirnya karena keluarga kali gitu. Jadi ketika saya kasih keluarga terus saya coba share ke yang lain dan ternyata sedikit bisa diterima juga gitu loh. Maksudnya dari belum lingkup banyak gitu loh. Masih orang-orang sekitar dan responnya wah enak gitu. Barulah rilis. Kapan rilisnya? Di publik? Di publishnya itu bulan kemarin tepat. Bulan kemarin ya? Iya, itu sudah rilis juga alhamdulillah ke semua platform musik. Ada di mana aja platform musik kan? Iya, kebetulan sudah ada di semua platform musik, yaitu kayak ada di TikTok, Instagram, Spotify, YouTube Music juga ada, Apple Music, dan masih banyak lagi Om. Iya. Gimana respon dari pasar? Lihat ada single baru nih, pagi membahas soal kehidupan kuliah gitu kan? Alhamdulillah sejauh ini masih positif ya Om ya. Positif ya. Ya, mudah-mudahan jangan ada yang negatif. Artinya pendengar ini rata-rata adalah mahasiswa dan pernah kuliah mungkin ya. Jadi iya. Jadi rata-rata tuh Om, pertama mahasiswa, terus alumni, terus mungkin beberapa ada yang setengah jalan, yang membuat mereka kayak flashback. Iya, dulu gue pernah kuliah seperti ini, tapi sayang banget ya setengah jalan gitu. Ya responnya alhamdulillah masih positif. Iya. Ya, ini artinya juga jadi segar ya idenya kan, soal kehidupan perkuliahan. Selainnya ada lagi ya mungkin single-single baru yang bakal nanti segera rilis, atau mungkin lagi proses motor rekaman atau lagi mencipta lagu baru lagi? Untuk project selanjutnya sebenarnya ada rencananya Om. Sudah ada sampel-sampelnya itu udah ada, cuma mungkin tinggal tunggu kapan rilisnya dan kapan untuk di recordnya aja sih Om. Nunggu momen aja. Ya. Nah, kita mau fokus di single Kampus Berdiri dulu. Wah, gitu. Ya. Mudah-mudahan semakin ini banyak yang mendengar ya di seluruh platform musik. Ya. Amin. Terima kasih banyak. Terus kemudian kalau untuk dukungan keluarga ya, dengan kan sekarang kebagi kan fokusnya kan antara kuliah dengan ke bermusik ya. Kalau keluarga sendiri ada dukungan, mungkin pesan-pesan dari terutama ibu ya, apa gitu kepada Rizzyano? Tentunya kalau untuk pesan dari orang tua masih sama, jangan sampai kesannya jangan sampai hal kan jadi karena ada musik dan kuliah juga gitu Om. Jangan sampai musik ini tuh mengganggu perkuliahannya gitu. Jadi disarankan biar bisa balance aja, seimbang, dan tentunya masih ya support dengan doa yang banyak juga. Kasarnya jangan sampai ada dampak negatif untuk kuliah saya juga sih Om. Jadi untuk ngedukung sih alhamdulillah ngedukung juga Om. Ya. Ini kita kembali ke awal ya. Siap. Ada tadi kan musisi besar lah
alumni Universitas Pakuan ya. Betul. Ada Ferdi Elemen, Syahrini, Anindya, sama siapa terakhir satu lagi? Satu lagi itu bukan musisi, cuma stand up comedian. Oh, stand up comedy ini. Fajar Nugrah. Oh, Fajar Nugrah ya. Ya. Terus juga ada Rani Jangkaru, Syahrul Gunawan. Iya, Om Syahrul Gunawan. Ya kan, artinya kan mereka ini kan tentu bagi anak-anak Pakuan ya, atau yang pernah kuliah di Universitas Pakuan ya, sebagai role model panutan ya, bahwa mereka juga bisa sukses loh di pendidikan. Dan juga bisa sukses dengan karir mereka sebagai artis, presenter, dan juga musisi. Mungkin hal itu yang apakah nanti kepikiran di Frizy gitu untuk harus bisa seperti para senior itu? Betul, semuanya tuh harus balance sih. Jadinya ya jadi panutan juga, ada kepikiran mereka bisa nih membagi waktunya gitu secara teratur. Ada di kalanya mereka manggung, di saat mereka harus bener fokus belajar. Jadi ada waktunya tuh. Keren aja sih Om, bisa ngeliat mereka bisa membagi waktu yang sebegitu padatnya gitu, tanpa harus merelakan satu sama lainnya gitu. Oh ya, ada satu lagi alumni Pakuan. Siapa tuh? Dia aktor laga Hollywood. Waduh. Siapa tuh? Lawan mainnya Iko Uwais. Cecep Arif Rahman. Oh, Kang Cecep. Iya, nyata dia alumni Pakuan juga, dari FKIP. Iya. Nah, kayak baru nih, nyata ya itulah. Banyak melahirkan bintang. Iya, Pakuan itu juga selain banyak melahirkan masa-masa berprestasi, juga banyak ya orang-orang seni lah yang lahir dari sana gitu ternyata. Iya. Waduh, saya bangga jadinya. Iya, makanya ya kita sebagai mahasiswa Pakuan juga bangga lah. Ya. Kita sambil mempersiapkan diri ya. Oke. Terima kasih Riziano. Terima kasih juga atas kedatangannya, waktunya. Ya, mudah-mudahan single perdana ini sukses. Amin. Dan ya menginspirasi banyak orang lah. Terutama ya para mahasiswa atau calon mahasiswa yang nanti bakal mengenal gitu kehidupan kampus seperti apa. Terima kasih juga Pak sudah diundang ke sini, sudah hadir di sini. Suatu kebanggaan juga bisa ada di sini. Ya, oke. Makasih. Terima kasih.